Pak Trimuji. Waalaikumsalam Pak Haji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Trimuji? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ya, alhamdulillah Pak Tri hari ini sehat. Baik Pak Tri, seperti yang sudah kita jadwalkan, nanti hari Kamis Pak Trimuji ada supervisi pembelajaran di dalam kelas ya. Iya Pak Haji. Baik Pak Trimuji, untuk modul ajarnya kemarin sudah saya terima. Sekarang kita berbincang-bincang dulu ya Pak Tri. Siap Pak Haji. Baik Pak Tri, kita persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok hari Kamis yang akan Pak Tri lakukan. Kita mulai saja. Pak Tri, kemarin mata pelajaran apa yang akan dipraktikkan ya Pak? Kemarin saya memilih yaitu mata pelajaran IPAS Pak Haji. Baik Pak Trimuji. Kemudian untuk tujuan pembelajaran apa ya Pak yang akan disampaikan? Di sini untuk pelajaran IPAS Pak Haji ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dengan tepat peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dengan benar hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup yang sesuai pada jaring-jaring makanan. Oke, baik Pak Trimuji. Tujuan pembelajarannya sudah saya catat ya Pak. Iya Pak Haji. Baik Pak Trimuji, dalam kegiatan pembelajaran nanti apa yang akan dikembangkan Pak Trimuji? Untuk bagian apa yang akan dikembangkan Pak? Rencananya yang akan saya kembangkan di area pembelajaran diferensiasi konten dan proses serta pembelajaran sosial emosional lagi. Baik Pak Tri, jadi fokusnya di 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran di diferensiasi konten dan sosial emosional. Lanjut, lalu untuk pengembangan pembelajaran diferensiasi baik konten maupun proses serta pembelajaran sosial emosional ini, strategi apa yang akan Pak Trimuji terapkan Pak? Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan dengan diferensiasi proses, karena gaya belajar anak kelas 5 itu bervariatif, sehingga saya akan menyesuaikan gaya belajar baik audiovisual maupun kinestetik Pak. Baik Pak Trimuji, sangat bagus sekali rencana pembelajaran yang akan Pak Trimuji lakukan. Sangat variatif sekali gaya belajar anak. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya, rencana pengembangannya bagaimana Pak Trimuji? Nanti pembelajaran sosial emosionalnya yaitu kami lakukan secara berkelompok Pak Haji. Oh baik Pak Tri. Untuk kegiatan supervisi untuk besok Kamis, saya minta izin untuk mengamati Pak Trimuji ya. Ye, siap Pak Haji. Di dalam pembelajaran saya juga akan kembangkan Pak. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan bersama Pak Tri. Baik Pak Haji, insyaallah. Baik Pak Trimuji, untuk kegiatan berbincang-bincang pada pagi hari ini cukup sekian ya. Ya, silakan Pak Trimuji untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya Pak Haji. Terima kasih Pak Trimuji telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Sekarang kita di hari Kamis kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Dipimpin oleh ketua kelas ya, Rehan, ya disiapkan. Semuanya siap, gerak, hormat, gerak, berdoa mulai. Bismillah.
sebelum kita ke pembelajaran untuk hari ini, Pak Tri mau absensi dulu ya. Maka ada dari kalian yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adel, Adil, Bintang, Cindy, Dimas, Edo, Hadir Pak. Panes, Galuh, Hani, Pika, Rehan, Hadir Pak. Satria, Hadir Pak. Sandra, Hadir Pak. Vicky, Hadir Pak. Karen, Hadir Pak. Yumna. Ya, hadir semua ya berarti ya. Bagus ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, sebelum pembelajaran biar semangat, gitu. Kita nyanyikan dulu lagu nasional. Oke, sama-sama nih. Lagunya apa? Judulnya Tanah Airku. Monggo, bareng-bareng 1, 2, 3. Tanah air putih dan berwarna dan selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, takkan hilang rahasiaku. Tanahku yang putih dari ya, terima kasih anak-anakku. Itu tadi menggambarkan bahwasanya kita harus cinta apa? Tanah air. Tanah air. Dengan cara apa? Sekarang kita cinta tanah air. Kita sesama dulu. Cinta sama Manusia. cinta sama manusia. Terus apa lagi? Kita tanah air. Hah? Membangun negeri. Nah, karena kita sudah merdeka, maka dengan cinta terhadap bangsa dan negara kita berjuang untuk apa? Mengharumkan nama Indonesia. Untuk bagaimana? Mengharumkan nama. Caranya bagaimana? Menetapkan gambar Kita belajar yang tertentu, supaya kita cerdas dan bisa membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional. bekerja sama dalam mengembangkan produksi dalam negeri, bekerja sama untuk melestarikan budaya Indonesia, dan mengajak masyarakat untuk selalu memakai budaya negeri. Bagus, itu bagus ya. Nah, bagus. Gak apa-apa itu bagus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam dan biasa disingkat dengan IPA. Nah, pada hari ini kemarin kita sudah mempelajari di bab yang pertama, sekarang yang kedua yaitu tentang harmoni dan ekosistem. Sudah terbayang? Dapat gambaran tidak untuk hari ini? Kita mempelajari tentang harmoni dan ekosistem. Ekosistem berarti itu suatu apa? Ekosistem. Tempat. Nah, suatu tempat yang mana di situ ada benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang kita mempelajari tentang topik rantai makanan. Rantai makanan itu apa wujud rantai apa bagaimana? Betul ya? Bukan berwujud rantai seperti yang pada umumnya rantai. Nah, di sini rantai makanan yaitu tentang apa? Rangkaian Makanan yang bisa makan dan dimakan. Yaitu kita terkait dengan makhluk hidup. Rantai makanan di sini tentang makhluk hidup. Untuk pembelajaran pada hari ini ada 3 nih. Nanti yang pertama tujuan pembelajarannya ada 3.
Kemudian apa itu pengertian dari rantai makanan? Kemudian contohnya apa saja toh? Sebagai contoh rantai makanan itu sendiri. Nah, rumput. Nah, itu nanti kita jelaskan, Pak Tri jelaskan ini. Kita lihat dulu di situ ada paparan bahwa tujuan pembelajaran tadi Pak Tri bilang ada 3. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi dengan benar. Apa yang benar? Peran makhluk hidup. Jadi tentang rantai makanan ini tentang makhluk hidup. Nah, yang kedua dapat mendeskripsikan. Nah, dengan tepat mendeskripsikan itu dapat menguraikan dengan kata-kata kalian sendiri dengan tepat terkait dengan apa? Rantai makanan. Nah, yang terakhir dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya sesuai dengan jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan itu nanti berhubungan dengan yang lain. Ngerti? Nah, terus kemudian ini kita bisa lihat ada ilustrasi. Bisa kelihatan ya? Di kesini ada ilustrasi tentang gambar. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari layar monitor itu? Kira-kira? Laba-laba sedang menangkap belalang, atau istilahnya lain, belalang itu menjadi makanan atau sumber makanan dari laba-laba. Kemudian di situ ada pertanyaan, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Nah, di situ tadi ada tumbuhan ya, ada tumbuhan. Terus bagaimana cara hewan mendapatkan makanan? Kalau yang hewan tadi sudah jelas. Di sini dikatakan bahwasanya ada laba-laba menangkap belalang. Nah, kira-kira kalau laba-laba sudah jelas dia memakan belalang. Nah, sekarang kita lihat apakah belalang itu memakan laba-laba? Ya. Nah, makan apa? Makanya tumbuhan. Atau tumbuhan. Nah, kira-kira tumbuhannya itu makan apa? Apakah makan belalang? Itu cara memasaknya dengan cara fotosintesis, memerlukan bantuan cahaya matahari. Jadi semua makhluk hidup saling berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa sendiri-sendiri. Ada nggih? Nah, di sini. Nah, ini pengertian rantai makanan sendiri itu apa? Rantai makanan adalah serangkaian. Seperti tadi pada gambar, tumbuhan tadi dimakan belalang, kemudian belalang juga dimakan, dan laba-laba nanti bisa juga dimakan oleh Apa itu? Burung nggak? burung. Gitu, dimakan burung. Atau dimakan katak juga bisa. Banyak sekali predator yang memakan sesama makhluk hidup. Itu namanya predator. Nah, ini dia istilah rantai makanan. Oh, rantai makanan tadi bukan rantai seperti yang pada umumnya, tapi ini rantai makanan. Di sini ada produsen. Apa itu produsen? Tahu itu yang berbarang Siapakah itu? Tumbuhan. Tumbuhan ini sogai makanannya dewe, bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dikatakan produsen, penyedia makanan yang pertama. Itu produsen. Kemudian konsumen. Nah, konsumen itu yang memakan produsen tadi, yang bisa membuat makanan sendiri itu dimakan oleh makhluk lain. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Oh, jelas ya, itu tadi. Contohnya belalang, iso nggak bisa Pak
memasak sendiri atau membuat tumbuhan sendiri nggak bisa. Dia memakan tumbuhan tersebut. Terus yang terakhir yaitu dekomposisi. Apa itu? Nah, jadi yang mengurai, karena kalau tidak ada makhluk hidup yang bisa mengurai makhluk lain yang mati, itu akan menjadikan bumi kita menjadi kotor. Gitu. Kalau makhluk hidup tidak bisa diurai, contohnya kadang burung mati, jadi bangkai, bau busuk, itu tidak akan hilang kalau tidak ada pengurai. Itu tadi fungsinya sangat bagus. Jadi saling menguntungkan. Betul ya? Pak. Ya. Pak. Kalau bumi yang sudah mati terus dimakan seperti ulat-ulat kecil itu apa? Ya itu namanya itu tadi itu pengurai. Nah itu belatung termasuk jenis makhluk hidup pengurai. Belatung nggak pernah ya? Apalagi ulat dan seterusnya itu termasuk pengurai. Nah sekarang ini jenis hewannya berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama pemakan tumbuhan, yaitu cuma makan herbivora. Kedua karnivora, pemakan daging atau sejenisnya. Contohnya harimau makan harimau, memakan rusa dan lain itu jenis hewan, sama-sama hewan makan. Burung makan ikan, makan burung juga ada nih. Burung dewasa makan burung kecil itu ada nih. Burung elang dan sebagainya. Burung gagak makan ayam. Jadi daging itu tidak hanya daging yang seperti kita bayangkan daging sapi, daging ayam itu bukan. Jadi memakan segala jenisnya, sama jenisnya, hewan makan juga. Kemudian yang terakhir omnivora, yaitu pemakan bukan kanibal, segalanya. Kanibal beda. Kanibal itu pemakan sejenis. Yo kami. Iya. Nah omnivora itu contohnya apa itu? Ayam, monyet, tikus itu juga pemakan segala. Tidak, itu karnivora. Betul ya? Ikan tidak, ikan termasuk tidak. Omnivora nih, ikan omnivora bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Ya, contohnya ikan lele itu sayuran juga dimakan. Betul ya? Itu jenis hewannya. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana dari rantai makanan. Nah, itu kita lihat ya. Di situ ada yang pertama tadi apa? Produsen yang bisa menghasilkan apa lagi? Makanannya sendiri. Ya, itu apa tadi? Itu tumbuhan. Nah, itu bukan ya. Tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri melalui apa? Melalui bantuan dari cahaya. Dinamakan apa? Proses memasak pada tumbuhan. Menghasilkan apa? Makanan oksigen. Menghasilkan oksigen. Oksigen atau air? Oksigen itu air. Apa menghasilkan apa? Air. Dari proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Tumbuhan. Nah, iya makanan. Betul. Makanannya tumbuhan itu apa? Air. Apa? Kalau air itu kan otomatis untuk minum toh ya. Makanannya apa? Sing dimasak tadi apa? Zat klorofil itu makanannya pada tumbuhan. Zat hijau daun itu tadi. Aneh, tumbuhan bisa berkembang dengan itu makanannya. Nah, dia menghasilkan
zat hijau daun tadi klorofil. Terus kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh konsumen yang pertama. Karena konsumen itu tidak hanya satu tok, banyak. Oke, di sini sederhananya hanya dua. Yang pertama, konsumen yang pertama itu kelinci atau konsumen tingkat pertama. Kemudian kelinci juga belum aman, dia juga bisa menjadi santapan dari konsumen tingkat kedua. Bisa burung elang, bisa apa lagi? Harimau, bisa serigala, bisa ular. Banyak sekali. Enggak gitu, Nah, setelah elang, apakah elang nanti bisa aman? Tidak, masih ada predator lain atau konsumen tingkat selanjutnya. Contohnya apa? Dimakan apa? Elang. Murai itu kalau sudah mati, bisa dimakan buaya, bisa dimakan harimau juga bisa. Terus dimakan sesama elang juga bisa. Singa juga bisa. Kucing apa itu? Kucing hutan itu. Ya dong. Cita itu kan sejenis dari kucing aja loh, ya kucing ya. Ya betul. Itu juga dimakan. Dan seterusnya. Seperti itu, Nah, kita lihat contoh makanan yang ada di sekarang lebih kompleks, lebih banyak rangkaiannya atau rantainya. Kita lihat ini ada contoh rantai makanan di sawah. Kita lihat yang pertama, produsen tetap itu tumbuhan karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Rumput dimakan oleh belalang, yaitu termasuk jenis konsumen yang primer atau yang pertama. Kemudian belalang dimakan oleh katak, yaitu konsumen dikatakan sekunder. Kemudian katak dimakan oleh ular, yaitu termasuk konsumen tersier. Ular bisa dimakan lagi dengan burung elang atau konsumen rampung. Kalau di sini, kemudian karena elang tersebut konsumen yang final, maka dia mengalami kematian. Setelah mati dia akan diurai oleh pengurai. Itu apa tadi contohnya? Jamur bakteri ulat atau belatung itu tepatnya belatung. Kemudian dari situ tumbuhan mendapatkan apa? Mendapatkan nutrisi dari apa? Pengurai. Nah, tumbuhan tumbuh dan seterusnya. Seperti muter, betul, tidak ada hentinya. Itulah dinamakan rantai. Seperti roda pada sepeda motor. Rantai itu untuk memutarkan atau menggerakkan roda. Roda di sini bisa dikatakan roda kehidupan. Makanya ini, jangan sampai dari rantai makanan tersebut mengalami yang namanya kepunahan salah satunya, baik itu di produsen punah maupun di konsumen. Itu jangan sampai. Karena apa? Kalau terjadi, maka bagaimana? Kehidupan ini akan mengalami gangguan. Ya kan? Salah siji renek, contohnya lalu punah. Maka yang terjadi apa? Ular semakin banyak. Semakin banyak berarti kata semakin berkurang sedikit karena geraknya tidak bisa leluasa. Nah, apabila katanya dia habis, maka jangkriknya menjadi banyak. Yang terjadi kalau jangkrik banyak tidak ada yang menyerang atau memangsanya, tumbuhan semakin habis. Kalau habis, selain petani juga makhluk hidup, hewan juga akan berdampak.
Kalau rumput tidak ada, berarti ya wes tidak ada kehidupan. Nanti produsen yang pertama habis, berarti nanti belalang juga tidak bisa makan, mati. Kata mati, ulang nggak ada yang dimakan, maka akan memakan sesama. Berarti Terjadi. dunia rantai makanan habis Pak. Apabila tidak terjadi keseimbangan, Nah, dekompos dekompos nggak ada dekompos Pak. nggak ada dekompos bahaya kan tadi sepatnya sudah bilang. Nggak ada dekompos Pak. Kalau tidak ada pemulai kan bahaya. Ini akan menjadi rusak, lubang kek, berserakan nggak bisa gosok. Ya, kalau tidak ada pemulai kan tidak akan membusuk, tidak akan habis. Itu berlipat, buat gila. Pak. Pak, itu ya. Nah, coba ini sekarang yang di laut. Kita lihat di laut apakah ada rantai makanan? Ada. Dia termasuk makhluk. Nah, di situ ada apa? Fitoplankton itu yang bisa memproduksi makanan sendiri ya. Sebagai produsen. Kemudian zooplankton itu makhluk kecil sekali memakan fitoplankton. Kemudian hewan berukuran kecil yang ada di laut seperti ikan itu makan zooplankton. Kemudian ikan dimakan oleh burung pelikan. Pak, berarti sebenarnya Kalau fitoplankton itu sejenis tumbuhan, ya sejenis tumbuhan. Nah, ikan tadiku mulutnya burung pelikan kok kapal Pak? Itu untuk menanam, itu paruh-paruhnya untuk menyimpan makanan. Jadi bisa memakan sekaligus banyak, disimpan seperti yang terjadi di leher monyet. Monyet itu sama, dia menyimpan makanannya di leher, tidak langsung dikunyah ke perut. Sama dengan burung pelikan, disimpan wadah. Kamu juga sama. Iya, monyet itu disimpan. Terus kalau sudah dia menghabiskan makanannya baru dikunyah. Seakan-akan seperti lemari Pak. Lemari loh yo. Apa Penyimpanan, Pak. penyimpanan? Pak. Di dalam bermakan Kalau ayam itu langsung, itu namanya tempatnya. Tapi Telit. ikan besar makan apa, Pak? Ikan besar makan. Ikan besar makan ikan kecil. Ikan kecil nggak usah hiu. Kalau yang besar-besar itu dia juga nanti akan menjadi apa tadi? Konsumen yang final atau tek. Sudah nggak ada yang konsumsi, dia akan mati dan diurai oleh bakteri di dalam ini. Itu tadi ada 3 contoh kehidupan tentang rantai makanan, ada di darat, di sawah, dan di laut. Nah, kita lihat dari penjelasan Pak Tri ini, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Karena kalau sudah jelas, Pak Tri beri tugas. Oke. Sebelum beri tugas, Pak Tri akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke. Jadi 4 kelompok yang mana nanti kalian akan berdiskusi menyelesaikan soal yang Pak Tri berikan. Oke. Pak Tri bagi deh. Sini kelompok 1. Jadi 1 berkelompok. Nih 4 orang. Ya. Terus yang belakang juga kelompok 2. Sini 3. Sini 4. Seko Edo, Dimas, Cindy sama Bintang 1. Angga kelompok ini. Kamu kelompoknya. Kamu kelompoknya. Ayo buat kelompok deh. Buat kelompok. Dikatakan. Disatukan. Ya. Terus akhir menghadap ke belakang. Kamu juga baru.
nggih. Oke, Pak bagi kelompok 1 Dimas. Nama kelompoknya bisa ditulis kelompok 1, kelompok 2 Rehan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 saja. Kelompok, nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo diskusi, kalian kerjakan soal tersebut. Pak Diki mana dari kerabat saja? Prawita. Oh, enggak. Pak. Perintahnya di situ apa? Bekerja sama nggih, kerjasama nggih. Ayo bukan ujung di kelompok kok. Ayo. Apakah soalnya itu? Nah, kerjakan bersama-sama. Semua aktif nggih dalam kerja kelompok itu. Jangan hanya 1-2 orang yang aktif. Ayo, kerjakan. Iya, saat nanti setelah itu kalian presentasi nggih dari hasil diskusi kalian, nanti maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yo. Edo, orang gabung kan Edo. Enggak, udah kerja kelompok. Siapa yang sudah selesai boleh mempresentasikan. Nah. Ya, siapa dari kelompok 1 sampai 4 yang sudah selesai boleh mempresentasikan. Ya, kelompok 4. Sudah Pak. Sudah. Selesai. Selesai. Ya, kelompok 2 maju presentasi. Ya, dibaca presentasi.
Sini biar nggak ulang. Nah, baca nih. Yo, hasilnya dari produsennya rumput, terus belalang. Oh iya, betul ya, betul nggak masalah, betul ya. Nah, tepuk tangan untuk mempresentasikan hasil dari kerjasamanya. Itu ya. Yang lain dikumpulkan. Yang sudah, ya dikumpulkan. Sudah belum? Ya. Ya kelompok 3-4 kumpulkan. Kelompok 4 selesai. Ya selesai, sudah dikumpulkan kelompok. Itu ya anak-anakku. Jadi kita mempelajari untuk pembelajaran pada hari ini tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan yang mana di situ makhluk hidup saling makan dan dimakan dan saling menguntungkan satu sama lain, saling menguntungkan. Rumput diuntungkan dari pengurek. Terus apa tadi? Belalang diuntungkan adanya rumput. Kemudian katak diuntungkan adanya belalang dan seterusnya. Itu namanya rantai makanan, ya. Proses makan dan dimakan. Itu ya anak-anakku, dan jelas untuk pembelajaran pada hari ini karena sudah selesai, maka kita akhiri dengan berdoa. Boleh dipimpin oleh kawan kelas. Semuanya siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek. Di